tips merawat kembali lahan sawit yang sudah lama tidak kita rawat. Ataupun kalau sobat tani yang membeli lahan sawit tersebut tidak terawat ya. Saya akan bantu coba jelaskan ataupun memberikan tips untuk merawat kembali lahan tersebut. Salah satu utama faktor penentu pertumbuhan kelapa sawit yang baik itu adalah dari sisi perawatan kelapa sawit. Memang ada beberapa cara untuk merawat sawit agar tentunya perawatan sawit itu lebih baik ya dan lebih optimal dalam pembuahan kelapa sawit. Yang pertama, untuk merawat kelapa sawit yang sudah lama tidak terawat, yang pertama kita harus ketahui dulu gulma ataupun lahan sawit kita yang sudah tidak terawat itu pasti itu banyak sekali gulmanya ya. Jadi yang pertama sobat tani yang harus pahami itu membersihkan gulma di sekitaran lahan sawit kita itu sendiri. Cukup kalaupun memang kita tidak waktunya tidak terlalu panjang ya dalam pembersihan kelapa sawit, itu cukup di piringan kelapa sawit itu dulu untuk pembersihannya, karena kita mengejar pemupukan kelapa sawit itu sendiri. Cukup dia dari pohon kelapa sawit itu 2 meter, kita bersihkan saja dulu gulmanya. Bisa membersihkan dengan alat pemotong rumput ataupun membersihkan dengan racun ya. Tapi kalau menurut saya untuk pembersihannya cukup lebih baik cukup dengan menggunakan mesin rumput ya. Kalau itu lebih baik. Terus yang kedua, kita pahami kondisi lahan sawit tersebut, apakah pohon sawit tersebut itu sudah menghasilkan ataupun tanaman yang belum menghasilkan. Contoh untuk kelapa sawit yang di bawah umur 4 tahun ataupun 3 tahun itu memang ada pupuk NPK tersendiri yang lebih diutamakan ya. Ataupun kalau sawit yang sudah menghasilkan, tanaman yang sudah menghasilkan yang di atas 5 tahun ke atas itu perlu pupuk yang khusus tersendiri gitu. Nah, jika sudah semuanya dibersihkan, kita coba untuk taburkan pupuk dolomit ya, 1,5 kg ataupun 2 kg per pokok per tanaman itu cukup ya, ditaburkan di tanaman gitu, ditaburkan di lingkaran pohon kelapa sawit. Sudah dolomit sudah ditaburkan, jika para petani memiliki dana yang lebih, bisa ditambahkan dengan rock fosfat. Selang 1 bulan setelah penaburan dolomit bisa ditaburkan rock fosfat ataupun janjangan kosong. Jika para petani kelapa sawit yang sudah ada di daerah petani kelapa sawit yang memiliki janjangan kosong, bisa diaplikasikan janjangan kosong. Ataupun kalau janjangan kosong tidak ada, bisa diaplikasikan dengan rock fosfat. Nah, setelah 1 bulan berlalu, untuk dalam penaburan rock fosfat ataupun janjangan kosong, sobat petani kelapa sawit bisa menambahkan pupuk NPK. Nah, pupuk NPK ini, kalaupun kelapa sawit yang sudah menghasilkan, itu dapat dikasih dengan NPK dengan jenis 13-8-27 0,5 boron dan 4% magnesium. Itu bisa diaplikasikan. Jika tanaman kelapa sawit belum menghasilkan, bisa diaplikasi dengan pupuk NPK 12-12-17. Nah, berapa jumlah dosis untuk tanaman kelapa sawit tersebut? Untuk tanaman yang sudah menghasilkan, bisa diberi kasih pupuk itu 6 kg per pokok per tahun. Jadi, bagi para sobat tani, untuk mengaplikasikan pupuk tersebut dalam setahun itu ada 6 kg. Nah, 6 kg ini bisa dibagi menjadi 3 kg. Tapi untuk saran saya, untuk diberikan 3 kali dalam setahun. Jadi 2 kg per pokok per tahun. Jadi 2 kilo ya. Yaitu semester 1, di awal semester 1 dan di pertengahan tahun ya, ataupun bulan September, bulan Agustus diberikan 2 kilo lagi, dan di akhir tahun bulan November dan bulan Desember diberikan 2 kilo. Nah, itu dia tips yang saya bisa sampaikan ya untuk kepada sobat para petani. Yang pertama itu ada pembersihan gulma ya di piringan kelapa sawit. Yang kedua itu ada pemberian pupuk dolomit. Terus yang ketiga, jika ada dana lebih bagi para petani kelapa sawit, bisa memberikan pupuk rock fosfat ataupun janjangan kosong di daerah Anda.
Nah, yang selanjutnya, yang terakhir, itu pemberian pupuk utama ya, pupuk NPK. Itu ada bisa memberikan pupuk NPK 13-8-27 ataupun 12-12-17 sesuai dengan tanaman itu sendiri yang sudah menghasilkan ataupun yang belum menghasilkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain video selanjutnya. Bye bye.